Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK Bisa Hebat. Anak-anakku sekalian kelas 11 TITL, kita bertemu kembali pada pertemuan atau pembelajaran kali ini, khususnya pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 11 yang sangat berbahagia kali ini. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan selalu untuk selalu diberikan semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Kali ini kita akan belajar terkait dengan penerapan instalasi motor listrik berbagai kendali. Ini merupakan lanjutan materi dari yang kita pelajari sebelumnya, jadi saling berkaitan. Silahkan sambil di-refresh pertemuan dari minggu kemarin. Dan anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan dengan kegiatan presensi. Ini sudah saya tampilkan link atau tautan presensi online, silahkan diakses. Ini juga sudah saya sampaikan lewat WhatsApp group. Silahkan untuk diisi selama saya menyampaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jangan sampai tidak absen karena akan mempengaruhi dari intensitas penilaian kehadiran kalian nanti. Baik, saya lanjutkan. Untuk materi kita kali ini, lebih spesifiknya kompetensi yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan menerapkan instalasi motor listrik berbagai kendali dan juga mengoperasikan motor listrik berbagai kendali. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, diantaranya kalian harus mampu mengidentifikasi macam-macam kendali pada instalasi motor listrik, kemudian harus mampu membedakan penerapan masing-masing pengendalian instalasi motor listrik sesuai fungsi, serta mampu mensimulasikan cara kerja setiap pengendalian pada instalasi motor listrik sesuai fungsi. Itu untuk pengetahuan indikatornya. Kemudian indikator untuk keterampilan diantaranya adalah merancang macam-macam kendali pada instalasi motor listrik, mampu mengoperasikan masing-masing pengendalian pada instalasi motor listrik sesuai fungsi, dan juga menguji coba tiap jenis pengendalian pada instalasi motor listrik sesuai dengan prinsip kerja. Untuk tujuan dari indikator pencapaian yang sudah tadi saya sebutkan, mulai dari afektif atau sikap, yang diharapkan adalah kalian mampu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran instalasi motor listrik ini secara percaya diri. Kemudian secara kognitif, kurang lebih tadi sudah saya sampaikan pada indikator untuk pengetahuan, sedangkan untuk psikomotor tadi juga tujuan pembelajaran sudah sempat saya sampaikan poin-poinnya pada untuk indikator pencapaian kompetensi pada keterampilan. Nah, mari kita simak video ini terlebih dahulu terkait dengan penerapan instalasi motor listrik berbagai kendali salah satunya. Ya, di video tadi ditampilkan adalah salah satu penerapan instalasi motor listrik pada kren ya, atau alat untuk memindahkan barang, alat kendali untuk memindahkan barang, di mana di situ ada peralatan pengendali yang terhubung dengan motor listrik. Jadi peralatan pengendali itu mengendalikan motor listrik. Kren itu sendiri fungsinya adalah untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain, baik untuk menaik turunkan atau untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Itu semoga salah satu contoh, semoga sudah sedikit banyak mempunyai gambaran apa yang akan kita pelajari nanti. Oke, berikutnya kita masuk pada pengendalian motor listrik, atau lebih tepatnya kita spesifikkan mesin listrik ya di sini. Dalam pengendalian mesin listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya sistem pengendalian dan sistem pengaturan. Nanti lebih lanjut akan kita bahas pada slide berikutnya.
Baik, berikutnya anak-anakku sekalian, kita masuk pada jenis pengendalian hubungan langsung atau secara umum ini dikenal dengan namanya istilah direct online atau penghasutan secara langsung. Ini merupakan salah satu jenis sistem yang dipakai untuk mengontrol motor induksi 3 fasa dengan saklar magnetik. Nah, sudah disampaikan pada ilustrasi, di situ ada rangkaian daya dan juga ada rangkaian kontrol. Yang sebelah kiri adalah rangkaian daya yang tersambung ke sumber 3 fasa, sedangkan yang sebelah kanan adalah rangkaian kontrol yang tersambung pada sumber 1 fasa. Keterangan gambar sudah jelas di situ. Langsung saja saya sampaikan cara kerjanya. Jadi ketika di situ tombol on, yaitu ya, ketika tombol on ditekan, nah maka yang terjadi adalah Q1 yang sebagai kontaktor akan bekerja dan kemudian akan merubah posisi kontak bantu 1314 yang semula NO menjadi NC, dan juga akan merubah posisi kontak utama sehingga rangkaian kontrol akan terkunci dan akan mempertahankan posisi selama arus tidak diputus. Begitu juga dengan di rangkaian daya, karena tadi sudah tersambung sumber 3 fasnya, maka akan mengalir menuju ke motor listrik 3 fas sehingga motor listrik 3 fas berputar. Nah, kemudian untuk mematikan motor listrik 3 fas, caranya adalah menekan tombol off rangkaian. Ketika tombol off rangkaian ditekan, maka fungsi pengunci yang semula tadi bekerja pada rangkaian kontrol juga akan kembali ke posisi semula, dan juga kontaktor terputus sehingga arus yang mengalir pada rangkaian utama atau rangkaian daya juga akan terputus sehingga motor akan mati. Nah, sekarang dari gambaran tugas direct online yang sudah saya sampaikan tadi, saya minta silakan melakukan diskusi secara kelompok 3-4 orang. Ini silakan dilakukan setelah penyampaian dari saya ini selesai. Jadi silakan melakukan diskusi secara daring saja cukup. Kemudian hasilnya nanti silakan tolong bisa diketik di Microsoft Word ataupun bisa ditulis tangan di buku tulis masing-masing. Cantumkan nama kelompok di atas dan juga nomor absen. Kemudian kirim pada Learning Management System sekolah ataupun itu. Ada 4 topik yang bisa didiskusikan. Saya harapkan masing-masing kelompok mengambil topik yang berbeda sesuai yang saya tuliskan di PowerPoint ini. Baik, itu tadi terkait yang saya sampaikan. Dapat kita ambil beberapa simpulan, diantaranya adalah dalam sistem kelistrikan itu kita mengenal ada 2 istilah, yaitu sistem pengendalian dan sistem pengaturan. Kemudian dalam sistem pengendalian itu sendiri ada 2 bagian yang disebut sebagai rangkaian kontrol yang biasanya menggunakan 24 volt DC, dan juga ada rangkaian daya atau sistem daya yang menggunakan tegangan AC 220 volt sampai 230 volt. Kemudian dalam sistem pengaturan dikenal ada nama atau jenis, yaitu loop terbuka dan loop tertutup dengan feedback. Dan yang terakhir adalah di dalam sistem pengendalian itu terbagi menjadi 2 kelompok komponen listrik yang digunakan, yaitu komponen untuk rangkaian kontrol dan komponen untuk rangkaian daya. Nah, untuk berikutnya silakan sambil dibaca-baca terkait materi penerapan rangkaian-rangkaian kendali yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk untuk diskusi. Bisa cari referensi dimanapun, bisa lewat buku ataupun internet untuk bahan materi pada pertemuan berikutnya. Baik, itu mungkin untuk penyampaian saya pada materi penerapan instalasi motor listrik berbagai kendali kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa menghubungi saya lewat WhatsApp group ataupun lewat WhatsApp pribadi secara langsung. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sekian untuk penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.